kebetulan lu lewat gitu loh. Nah, rumah gue sama dia tuh udah deketan. Gue sama dia tuh teman SD sama SMP. Posisinya tuh kayak dari ini deh, dari McD ke Jalan Bangka, Bangkanya Bangka Stopan. Buat paling supre ya, buat semua jangan lupa supre, jangan lupa supre ya, jangan lupa. Hey yo, what's up? Gue sempet di Jakarta. Gua di Jaksel. Sama gue kemarin tuh sempat di Bangka. Oh, Bangka. Cuman pindah ke kesebelasannya tuh gue lupa nama tempatnya tuh yang banjir tuh. Oh, daerah Pejaten itu ya? Iya, karena kan gue kerja di Pejaten. Oh. Tahu nggak di mana? Pejaten lo ya? Ya, gue sempat kerja di Pejaten 6 bulan. Belum akhirnya resign. Oh, bro, by the way, gua pengangguran, pengacara gua. Habis. Berarti apa kesibukan apa nih? Bikin konten? Ya, pengangguran banyak acara gitulah. Ya intinya nggak mengganggu orang gitu loh. Nggak ada kegiatannya bikin konten atau apa gitu? Kerja. Oh, kerja sebagai apa? Ya, kuli bangunan. Masa iya sih? Tidak kelihatan lu sebagai kuli bangunan gitu. Iya, gua kuli bangunan, cuy. Kuli gua. Lu tangan tuh beda, cuy. Kalau kuli bangunan tuh beda. Ya, gua kan kerja apa? Ya, jujur gua pakai sarung tangan. Mau gue cari tahu, gue bisa lacak orang nih. Coba dah. Janganlah. Kasus kemarin juga rame, cok. Gigi gue jadi rame. Lu tau nggak di Twitter yang ibunya tuh diculik? Yang di depan rumah ya? Pernah tahu nggak? Yang di depan rumah? Iya, nah itu ada guanya. Kalau lihat di berita itu tuh. Oke, bentar. Gua mau nanya, gimana sih pertama kali kasus itu? Di ibu itu baru pulang dari pasar atau gimana? Gue sama orangnya belum disuruh speak up. Jadi si cewek itu tuh sahabat gue dari SD sama SMP. Jadi sahabat gue. Oke. Namanya Mas. Hah? Nah, kan gue tuh IT. Gue memang ada basic untuk ngelacak. Nah, kami tuh gue udah coba lacak, udah berhasil ngelacak. Makanya sekarang barusan itu baru ketemu si pelakunya tuh. Nah, gue tuh udah sepakat belum boleh speak up sampai polisi speak up. Karena kalau gue yang speak up pasti bakal rame ke rumah gue. Karena sebelumnya tuh gue speak up, IG gue rame ya sih. Coba lihat videonya. Coba lihat videonya. Masih ada sama lu. Coba lihat videonya. Video apa? Ya, ibu itu dirampok tuh. Aduh, gak ada plat nomor. Plat nomornya dicopot. Oh, pistol. Plat nomornya dicopot. Kalau nggak salah gue pulang dari pasar dia ya, pulang dari pasar atau di mana itu, depan rumah kan? Nah, jadi sebenarnya intinya tuh pada jam 12.15 tuh dia tuh memang baru sampai ke rumah nih. Gak lama dari situ tuh memang ada 2 orang datang bawa senjata tajam, pistol. Tapi sesuai dengan prediksi gua, dia tuh airsoft gun. Gak mungkin senjata asli. Kalau senjata asli dia pasti belinya pun juga gak mungkin orang sembarangan. Karena kan gua memang basic itu militer. Ditambah juga keluarga gue tuh kan hampir militer semua ya, jadi tahu lalu lalang senjata tuh seperti apa, ada SOP-nya, suratnya dan lain-lainnya gitu. Ini waktu gue ngelacaknya nih, gue kasih jauh. Coba gue cari dulu. Cuman gue belum. Ini kan? Ya, gue belum speak up, belum boleh speak up ya, betul itu. Oh. Itu gue satu orang yang ngebantu ke lokasinya dia. Bentar, gue mau nanya. Gimana sih kronologi pertama kali kejadian itu gimana? Dan bagaimana lu bisa tahu itu? Lu di lokasi atau kebetulan lu lewat gitu loh? Nah, jadi rumah gue sama dia tuh udah deketan.
gue sama dia tuh teman SD sama SMP. Posisinya tuh kayak dari ini deh, dari McD ke Jalan Bangka, Bangkanya Bangka Stopan, gak jauh beda lah. Rumahnya itu deket banget sama gue tuh. Oke. Memang di komplek itu tuh sepi banget. Jadi sebenarnya gue nggak tahu kronologisnya, gue hanya tahu secara besarnya. Di posisi jam 12.15 tuh dia datang ibunya tuh. Posisi itu dia mau parkirin mobil sebenarnya. Nah, entah dari situ ada mobil Innova dengan plat itu D1227. Nah, gue dikasih tahu tuh ZA. Tapi setelah gue analisis dan gue cari di Samsat, berdasarkan itu tuh nggak ada. Tapi ketika dia menggunakan FA, ada. Tapi posisinya tuh platnya tuh burem. Tapi kan kalau kita secara orang sadar, nggak mungkin dong pakai plat asli kalau untuk menculik orang. Goblok Yes. dong kalau dia pakai plat Ya, asli, bener nggak? benar. Ya memang, ya Sampai benar. situ. Pasti palsu. Nah, gak lama dari situ tuh dia dicuri lah si ibunya itu. Nah, tiba-tiba gue dapet info nih dari teman gue, dia diculik. Nah, gue kan merasa pernah ada di salah satu instansi yang nggak bisa gue sebut karena gue memang ada basic di situ, belajar juga tentang keamanan. Ya, akhirnya gue coba lacak, akhirnya bisa. Tapi posisinya HP-nya itu kemarin itu memang ada di Banten. Si HP-nya itu tuh, gue nggak tahu tuh apakah memang HP-nya udah di Banten atau gimana. Nah, sampai pada akhirnya tuh sekitar pukul, gue nggak tahu jam berapa ya, jam 8 dan jam 9 tuh udah ketemu posisinya tuh si ibunya memang agak linglung gitu loh, kayak orang, pernah lu tau gak sih kayak orang digebukin sama-sama 10 orang terus lu posisinya tuh kayak orang linglung gitu loh, nggak tahu mau kemana gitu loh. Dihipnotis nggak kira-kira? Nah, gue nggak tahu. Nanti gue dikasih kesempatan buat ngobrol sama dia setelah polisi udah speak up. Kemarin juga kan gue juga sempet ngupload nih di TikTok gue, rame juga. Oh. Terus ya udah akhirnya setelah dari situ kemarin gue udah ngobrol-ngobrol panjang, gue udah tahu identifikasi apa sih si orangnya. Ya itu intinya plot twist sih, intinya orangnya masih kenal sama si ibu itu. Tapi kemarin tuh pagi tuh dia udah ketemu ada 4 orang. Yang punya masalahnya itu 1 orang tuh motifnya itu dendam kalau by polisi. Oke. Gitu. Secara garis kayak gitu sih. Jadi ya ngeri-ngeri juga sih ternyata kalau sekarang kita punya masalah dengan sama orang tuh ya lebih baik kita yang mengalah minta maaf aja. Karena takutnya ya merambat ke hal-hal yang lain sih kayak. Iya. Kayak gitu sih. Tapi gini menurut gua pribadi ya, kalau misalnya kita punya problem, maupun kita nggak bersalah, maupun kita memang benar ataupun kita salah, alangkah baiknya minta maaf karena jalur bijak kita jadi sekarang. Karena di zaman sekarang itu zaman bijak dalam mengambil sikap. Kita tidak fokus ke problem, kita fokus ke solusi. Jadi menghindar hal-hal yang tidak ingin, udah minta maaf aja, udah selesai ya kan. Betul. Karena, tapi gini sorry bro, gimana? analisis gue tuh sebenarnya awalnya tuh gue pikir tuh ibunya punya hutang. Karena gue semua tuh riset, karena di jati kita tuh nggak bisa bohong. Lu senyimpen apapun di kita, lu tuh pasti bakal ketahuan. Nah, hanya gue coba riset dan analisis, gue pikir tuh dia punya masalah terkait masalah finance. Entahkah dia memang punya hutang, ataukah dia pinjam terus punya motif dendam. Ternyata dia punya motif dendam. Dua analisis gue tuh ternyata yang kepake dia punya motif dendam. Itu dendam dari tempat kerja atau dendam apa itu? Intinya, nah itu gue belum nanya lagi karena dia kemarin dia shock sih sebenarnya. Satu keluarga itu shock. Terus juga gue tuh udah bilang juga ke dia, intinya selama pelakunya belum ketangkep, gue juga udah nyaranin ke dia, mending diem aja di satu tempat bareng-bareng sama ibunya dijaga, adiknya dijaga, sama ayahnya dijaga bareng-bareng gitu. Kalau memang kalau banyak keluarga gitu. Karena ya di tim digitalnya ya ada gue, temen gue udah bilang kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah pelakunya juga udah ketemu sih. Tinggal kita tunggu aja nih motifnya apa. Tapi kalau dilihat sih di info Bandung tuh kena beberapa pasal gitu, minimal tuh 8 sampai 12 tahun penjara. Oh, bro, by the way gue mau nanya, apa namanya? Itu ibu itu memang dia punya problem dari sisi pekerjaan atau dia memang dari sisi daerah gitu? Misal kayak satu kampung punya problem di kampung atau di tempat kerja gitu?
Nah itu gue nggak bisa sebut karena ya gue belum boleh speak up sih sama temen gue karena gue udah janji dia sahabat gue, jadi kayak paling kata dia tuh paling nunggu aja, nanti paling gue dikasih kesempatan buat ngobrol, cuman nggak boleh sama ibunya karena ibunya masih shock berat. Kalau dinilai 1-10 kayaknya 100 shocknya. Posisi ya orang tua ya mungkin ya tiba-tiba bawa pistol anjing di depan lu gitu, posisi lu gua tembak gitu, gimana kan, pasti shock. Nah kayak gitu sih. Oh, enggak, ibu itu dianiaya nggak kira-kira? Ada luka-luka nggak? Nah kalau secara gue info terakhir itu nggak ada luka-luka, cuman psikisnya kena sih, mental sih lebih tepatnya. Mental ya. Itu orang mana kira-kira, bro? Dia orang Bandung, Pelakunya? penculiknya juga orang Bandung. Oh, Bandung. Tapi sekarang mereka udah ketangkap nggak kira-kira? Udah pagi itu gua tahu tuh barusan tuh udah ketangkep ada 5 orang apa pulang 5 apa 4 itu 5. Yang punya Frable 1 orang, jadi yang ikut 4 orang gitu loh. Jadi yang punya motif dendamnya tuh 1 orang. Ah, Nah 3 orang itu ngebantuin gitu. Karena melancarkan Aksinya. level kayak gitu kan nggak bisa 1 orang. Nggak. Pas 1 orang mah sama si ibu aja gitu digebukin sama si ibunya lah. nggak, kalau bisa kata lu kan 5 orang. Ya, Jadi kan 4 orang ini ngikut dia nggak sih? lupa. Terus Apa? kan lucu, ibarat kita punya problem untuk 1 orang, tiba-tiba teman lu ikut sok-sok bantuan, memang sok jadi pahlawan kalau misalnya nggak tahu problemnya. Inti problemnya apa dulu, langsung model ikut-ikut seakan-akan jadi pahlawan. Menurut gua zaman sekarang itu konyol. Sekarang kan udah main hukum, sekarang udah masuk. Lu berapa tahun? Jadi buang-buang umur dong. Jadi gini, lu juga harus tahu gitu, cara pemikiran orang kolot itu ya berbeda dengan orang kita gitu. Kalau kita kan apa-apa semua dibicarakan dulu sebelum berpikir Bertindak. sebelum berbicara. Nah itu yang membedakan kolot sama sekarang tuh seperti itu. Makanya ya kita di era sekarang tuh ya memang seharusnya tuh ya membantu orang tua yang memang gak ngerti digital gitu loh. Jadi kayak contohnya kayak gitu, yang kan kita ngebantu gitu bro. Keren. Ya, selamat ya, semoga ya ketemu tersangkanya dan pelakunya memang kalau misalnya dia bersalah udah hukumlah sesuai dengan undang-undang gitu. Karena ya memang menghancurkan mental seseorang itu sangat berbahaya. Apalagi dalam melakukan hal kejahatan, itu termasuk hal kejahatan. Katanya rampok. Tahu kan, karena gue lihat informasi itu dirampok, dibegal. Apakah harta benda ibu itu diambil atau tidak itu? Kayak emas ataupun handphone ataupun apa segala macam. Ini posisi tasnya itu masih ada, HP-nya tuh masih HP doang yang nggak ada tuh, tapi barang-barang semuanya ada, kan aneh gitu loh. Berarti mereka nggak ngambil harta benda, nggak ada, incar harta benda nggak ada. Nggak ada, dia cuma bawa HP-nya doang. Oh, berarti ibu itu dibawa masuk ke dalam mobil gitu ya? Iya, kalau misalnya dia memang pengen kerja, ya udah bawa aja sama mobil-mobilnya dia yang baru masuk gitu kan. Ada kunci mobil kan? Kalau mau jahat Iya, benar. Iya. Nah itu salahnya si penjahatnya itu tuh kayak gitu. Jadi makanya langsung teridentifikasi. Gitu. Tapi pelakunya Jadi orang kan dekat nggak? Pelakunya orang yang Iya misalnya betul. daerah Antapani atau daerah Ulu Tete Batu atau Dago itu? Ya intinya ya maksudnya masih sekitaran daerah situ lah, orangnya nggak jauh. Buset dah, Ya, kan intinya lucu itu, sih, konyol itu. Iya, makanya ya ekspektasi gua sih terakhir gua coba analisis, gua coba cari hari ketiga udah ketangkep sesuai dengan prediksi gua sebenarnya. Gua udah bilang ke teman gua yang Marvella itu, jadi kayak paling ini 3 hari nih gua bilang ketangkep nih. Ternyata benar 3 hari ketangkep. Kira-kira umurnya berapa itu Sesuai dengan yang prediksi kan. pelakunya umurnya berapa? Apa? Pelakunya umurnya berapa? Pelakunya itu sekitarnya mungkin ya 40 mau ke 50 sih. Oh, setara ya umurnya ya. Mungkin Jadi dia kalau ditanya dari kepolisian sih kayaknya itu ada berita ini apa sih tentang ada masalah pribadi gitu lah. Gue nggak tahu lah masalah pribadinya apa. Nanti mungkin gue coba sih kayaknya di hari Sabtu ini gue mau ketemu sama teman gue ini, gue pengen nyoba ngobrol sih lagi lebih lanjut karena
jujurly pas gue cari kan orang pertama yang ya mungkin salah satu orang pertama yang ngebantu dia sampai bisa viral tuh ya gue. Karena zaman sekarang gitu loh bro. Zaman sekarang ya kita gunakan media sosial itu dengan hal-hal yang produktif dan positif, dengan memang membantu rakyat atau masyarakat yang kecil. Karena di zaman sekarang kalau misalnya kita nggak main medsos untuk kita cepat untuk menangani kasus ini, itu nggak bakalan terungkap kasus ini. Karena ya namanya juga manusia ya kan. Dan gue sangat setuju kalau misalnya digunakan platform ini untuk membantu masyarakat kecil. Ya contohnya kayak lu bilang, ya lu coba viralkan. Sekarang udah viral, pelakunya ketangkap di Bandung dan diproses. Nah, itu kan satu apa namanya, menurut gue pribadi satu pertolongan yang memang tidak bisa dibalas dengan uang. Ya setuju. Antara hati dan hati gitu loh. Betul. Karena gini loh, jadi kalau misalnya lu membantu dengan perihal mencoba memviralkan, itu menurut gue itu lu termasuk orang yang memang berguna bagi orang lain, membantu lah dengan cara ya memang hal sepele, tapi menurut orang-orang lihat sepele lah, cuma modal upload doang. Tapi menurut gue pribadi itu sangat bermanfaat gitu loh, sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil gitu loh. Ya gini gue memang basicnya di IT ya, jadi ya gue juga ngerasa apa yang bisa gue gunakan untuk ya, teman-teman gue gitu, karena posisinya ya orang tua gitu ya, apalagi ibu sendiri gitu, takutnya itu kejadian pada ibu gue juga. Makanya ya kalau misalnya gue dari awal pengen minta bayar ya ini tinggal bayar aja ke gue, tapi kan gue nggak kayak gitu. Dari awal kan gue memang ngebantu dia, maaf gue memang ada beberapa teman-teman gue yang selebgram juga ya, gue coba nge-DM dia atau apa minta bantuan, akhirnya ya viral gitu loh, alhamdulillah. Terus ditambah juga memang gue kan ada basic tentang cyber security ya, jadi gue coba analisis pakai coding, akhirnya ya ketemu ke solve, ya udah kayaknya selesai ya kayak gitu sih. Jadi ya intinya gue sih bisa mungkin lah ngebantu teman-teman gue gitu, perkara dia mau baik ke gue atau enggak sih gue nggak peduli. Jadi intinya ya tos dulu bro, gue jadi manusia manfaat berbagi. tos dulu kita jadilah manusia yang memang, kalau misalnya menurut gue pribadi ya, jadilah manusia yang memang berguna bagi orang lain. Dan gue nggak setuju kalau misalnya kita jadi orang baik. Gue nggak setuju kalau misalnya kita jadi orang baik. Karena menurut gue pribadi itu, menjadi orang baik itu adalah kebodohan yang dilakukan oleh manusia yang di bawah alam kesadaran dia. Iya, kalau Karena dia orang baik ya dia semua punya uang. Karena gini, kalau misalnya menurut gue lebih baik lu nggak usah jadi orang baik, tapi mencoba untuk selalu menjadi orang baik. Bedakan kata-kata itu. Hanya orang yang memang kita perlu kita tolong. Jangan, gue nggak setuju jadi orang baik. Zaman sekarang jadi orang baik, kita kayak dihipnotis di bawah alam sadar. Akannya kehidupan di zaman sekarang, gitu loh. Nah, Betul. Ya kayak gitu. Jadi ya ditambah kan juga gue memang orangnya sering edukasi ya, jadi ya gue juga ngebantu teman-teman gue cara belajar itu seperti apa, cara kayak belajar kode itu seperti apa. Ya intinya kalau lu nggak bisa IT, lu at least bisa menggunakan ini HP tuh gimana sih caranya. Nah tujuan gue tuh sekarang kayak gitu sih bro.